Halo semua, saya Rohib Nabil Daulay. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana source code dalam Flutter untuk membuat algoritma cycle sort. Ikutin saya, check it out. Baiklah teman-teman, untuk tahap pertama yang harus kalian lakukan adalah kita membuka aplikasi Android Studio. Pastikan untuk kalian yang ingin membuat programnya, kalian sudah mendownload Android Studio dan Flutter. Baik teman-teman, di sini saya sudah membuat source code untuk mencari algoritma cycle sort dengan menggunakan Flutter pada Android Studio. Jadi di sini di cycle sort ini saya sudah memiliki source code yang sudah saya buat. Saya akan mencoba menjelaskannya pada kalian tentang bagaimana source code ini berjalan. Tahap pertama yaitu kita melakukan import Flutter material. Oke. Kedua, kita harus membuat kelas teman-teman. Untuk cara cepatnya membuat kelas itu, kita bisa ketikkan di sini staff full. Nah, silakan kalian pijit ini, nanti dia akan langsung keluar formatnya teman-teman. Kita buat kelas di sini namanya kelas cycle. Kemudian di paragraf berikutnya, setelah kita membuat kelasnya, kita listkan di sini algoritmanya teman-teman. Inilah algoritma cycle-nya di paragraf ini. Di sini kita masukkan list int array, kita membuat suatu variabel ya teman-teman, var updata, kemudian void cycle sort. Jadi di ini tidak jauh atau mirip ya teman-teman, mirip seperti bahasa C. Jadi bagi kalian yang sudah pernah belajar bahasa C, itu tidak jauh berbeda teman-teman, mirip ya. Kita lihat di sini dia menggunakan void ya teman-teman sebagai kepalanya, void cycle sort. Kemudian int kita deklarasikan variabelnya int yaitu integer. Kemudian for di sini untuk melakukan perulangan ya teman-teman. Kemudian kita panggil deklarasikan variabelnya tadi. Int cycle star sama dengan 0. Cycle star lebih kecil daripada n. N tadi integer ya teman-teman. Dikurang 1. Titik koma cycle star plus plus. Int item rr cycle star. Jadi untuk pendeklarasian ya teman-teman, tidak harus di awal, tapi juga bisa di tengah seperti ini teman-teman. Dia mendeklarasikannya di tengah. Kemudian setelah selesai sesuai dengan tahapan-tahapan pada cycle start, di sini kita buat lagi teman-teman perulangan ya. Perulangan for int i sama dengan cycle start ditambah 1 titik koma i lebih kecil dari sama lebih kecil n titik koma lagi i plus plus. Jika r i lebih kecil daripada item, post plus plus. Ya teman-teman, nanti kita akan melihat hasilnya. Kemudian di sini ada kondisi if post sama dengan 2 kali, berarti artinya sama dengan ya teman-teman, bukan untuk memasukkan nilai. Continue while item sama dengan r post.
post plus plus, int temp sama dengan r post titik koma r post sama dengan item titik koma item sama dengan temp. Kemudian kita lakukan while post cycle star sama dengan cycle star post sama dengan cycle star for kurung inti sama dengan cycle star ditambah 1 i lebih kecil n i plus plus kurung buka kurung kurawal if buka kurung r i lebih kecil sama dengan lebih kecil item tutup kurung buka kurung kurawal post plus plus buka tutup kurung kurawal teman-teman. Oke, begitulah selanjutnya sampai di akhir di sini. Ini semua dari awal pendeklarasian sampai baris terakhir tadi ini itu untuk mendeklarasikan rumus yang bakalan kita masukkan ke button-button yang akan kita buat nantinya. Oke teman-teman, setelah tadi kita membuat yang namanya rumusan untuk cycle sortnya, di sini di bagian override ini kita akan membuat desain isi tampilan aplikasi kita teman-teman. Oke, di sini ada override ya, kemudian ada widget, wheel, ini masih bawaan dari atas tadi teman-teman ketika kita membuat stateful. Oke, sampai dia di return. Setelah di return silakan nanti buat scaffold ini sebagai isi ya teman-teman. Jadi kita di scaffold ini kita masuk di bagian isinya teman-teman. Kita kalau misalnya kita jalankan, nah scaffold ini yang putihin teman-teman, dia tuh isinya semua ini sebelum semua ini ada. Baik teman-teman, selanjutnya setelah scaffold kita akan membuat upbar. Upbar itu ini teman-teman, bagian atas ini. Nah ini upbar namanya teman-teman. Oke, di sini di upbar kita masukkan backgroundnya warna green, kemudian green 100 ya teman-teman. Kemudian ada title itu berupa teks teman-teman ya, title. Nah title itu ini teman-teman, title. Sedangkan background tadi yang belakangnya ini teman-teman, warna abu-abu di belakangnya ini. Kemudian ada leading teman-teman, leading icons buka kurung icons dot list. Nah itu yang mana? Leading itu teman-teman, leading itu ini teman-teman, yang bagian sebelah kiri di upbar. Jadi kita mendeklarasikannya dengan leading. Kemudian action cons image network image. Nah di sini kita action adalah perintah untuk meletakkan suatu image ataupun icon teman-teman di bagian kanan upbar di sini teman-teman. Nah, jadi di sini saya menggunakan image, tidak menggunakan icon. Image, kemudian image titik 2 network image. Saya mengambil gambar melalui network, melalui internet teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal membuka gambar tersebut di open image in new tab, kemudian kita salin link yang keluar teman-teman. Nah, dapatlah nanti link seperti ini teman-teman. Silahkan kalian kopikan dan jangan lupa kalian buat tanda petik di sebelum linknya dan sesudahnya. Kemudian tutup kurung,
seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah kita membuat upbar, sekarang kita akan membuat namanya body. Body dalam bahasa Inggris yang artinya itu badan teman-teman. Oke, jadi dalam badan itu kita akan membuat kolom ya, kolom. Kemudian di sini kita deklarasikan perintah kolom ya, buka kurung, baru main axis alignment. Main axis alignment ini teman-teman untuk kita gunakan posisi penempatan yang ada di kolom itu teman-teman ya. Jadi karena di sini main axis alignmentnya kita buat start, jadi start itu dimulai dari sebelah kiri teman-teman ya, dari sebelah kiri. Tampilan apabila kita melihat layar HP, maka dia akan dimulai dari sebelah kiri, mau itu teks, icon atau image ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan membuat kontainer. Jadi karena kita ingin membuat kontainer dalam kolom, maka kita deklarasikan pertama yaitu children teman-teman ya. Kita membutuhkan children agar dapat meletakkan kontainer di dalam kolom. Kita bungkus kontainernya dengan children. Kemudian di sini kita ada width, height. Nah, ini itu ukurannya teman-teman, ukuran dari kontainernya. Kita mau buat berapa ukurannya? Di sini saya buat kan media query of content, of buka kurung content konteks, konteks tutup kurung, size titik width. Nah di sini ketika nanti kita jalankan, ukurannya akan menyesuaikan sendiri teman-teman, mengikuti ukuran HP Android ataupun iOS. Kemudian kita di sini ada di height. Kalau kalian lihat di sini ada 0,1. 0,1 ini adalah ukuran panjangnya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ini ukuran panjangnya teman-teman. Sini. Dari atas sini kemari. Nah, inilah dia 0,1 teman-teman. Kalau seandainya kita ubah teman-teman menjadi 0,2, kemudian kita jalankan. Nah, maka ukuran panjangnya dia akan berubah teman-teman, akan semakin panjang ke bawah ya. Itu dia tadi gunanya. Oke teman-teman. Kemudian di sini ada decoration. Decoration itu untuk kita mendekorasi kontainer tersebut teman-teman. Apa yang dekorasi? Kita lihat dalamnya. Box decoration. Kemudian itu ada border radius. Jadi border radius ini kita ingin membuat agar box kita teman-teman, kotak kontainer kita itu dia ujungnya tidak runcing, melainkan dia mempunyai sirkular. Kalau di sini teman-teman punya radius, dia agak sedikit berbelok. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, inilah dia hasilnya teman-teman. Dia tidak luncuk, tidak tajam 90 derajat. Nah, ini kan dia lebih lansam ya teman-teman ujungnya. Itu tadi untuk decoration. Kemudian di sini ada 20 itu kita mau kelansamannya itu berapa derajat, mau 20, mau 30, 50 bisa, tergantung sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke, di sini ada color ya, color seperti biasa warna ya teman-teman. Nah, jadi mau warnanya apa kalian bisa deklarasikan di sini. Kemudian setelah kita buat kontainer di dalam children, kita buat lagi child, anak turunannya lagi teman-teman. Di sini kita buat column
cross alignment. Tadi udah saya jelaskan ya untuk posisi penempatan. Di sini mulai dari start, berarti mulai dari kiri teman-teman. Kemudian kita buat lagi children, list style. Nah, di sini kita memiliki yang namanya list style teman-teman. List style itu untuk bagian mananya? Jadi di sini kita akan di list style itu, kita dalam kontainer itu kita ingin membuat suatu gambar, meletakkan suatu gambar ataupun teks. Jadi kita bungkus dia dengan list style teman-teman. Dalam list style itu nanti di sini kita buatkan leading. Seperti tadi kita bicara tentang up-bar, leading itu suatu yang terletak di sebelah kiri teman-teman. Nah, di sini. Ini leading teman-teman. Posisinya teman-teman, leading. Circle avatar untuk mendeklarasikan sebuah avatar ataupun sebuah image teman-teman. Kita buat chill, image, gambar, kemudian network. Oke, di sini saya mengambil gambarnya dari internet teman-teman. Ini linknya sudah saya salin. Kemudian apabila kalian ingin melihat hasilnya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, sini ada gambar. Inilah gambar yang tadi dari avatar tersebut teman-teman. Dan sini kita buat title, teks, judul ya teman-teman, judul. Kemudian kita buat teks, nama saya Rohib Nabil Daulay, koma, style. Style itu apa? Style itu untuk mengatur font tulisan dari teks Rohib Nabil Daulay tersebut teman-teman. Nah, jadi kita style dia, kita style text style, kemudian font size. Font size ini berarti ukuran fontnya teman-teman, ukuran fontnya. Kemudian koma, color berarti warna dari fontnya. Kita mau apa? Kalian mau buat white, black, green, blue, terserah kalian mana kalian sukanya. Oke teman-teman. Kemudian setelah itu di sini kita ada subtitle. Subtitle itu berarti apabila di sini kita buat title, berarti subtitle yang ada di bawah title tersebut teman-teman. Ya. Di sini kita masukkan subtitle, kita masukkan teks juga. Di sini ada nomor NIM saya 223303030275 karena saya mahasiswa ya teman-teman. Kemudian kita style lagi dengan fontnya, ukurannya sama 15 seperti apa tadi title. Kemudian colornya juga sama, warna hitam. Ketika kita jalankan, maka jadilah kontainer kita teman-teman seperti berikut. Nah, jadi dari mulai bagian sini sampai kemari ini kontainer teman-teman. Dari kemari sampai ke atas ini up bar, dari sini sampai kemari ini namanya kontainer, dan isi dalamnya kita deklarasikan di dalam kontainer teman-teman. Oke, baik teman-teman, setelah kita tadi berhasil membuat kontainer, sekarang kita akan lanjut membuat size box. Size box ini sebenarnya teman-teman saya buat sebagai pengatur jarak antara kontainer dengan button yang akan kita buat selanjutnya teman-teman. Jadi saya buat situ size box dengan X 50 ya, jadi lebarnya itu ya 50 jaraknya, jadi mengasih jarak 50
cm lagi teman, 50 cm teman-teman, dari kontainer ke teks selanjutnya yang akan kita buat. Oke. Cara pendeklarasiannya mudah. Kita tinggal buat size box, buka kurung hex titik 2 50, koma, tutup kurung, koma. Kemudian kita buat single child scroll view ya. Child anak padding. Jadi padding teman-teman, padding ini kita gunakan untuk mengatur jarak atas, bawah, kanan dan kiri teman-teman. Kemudian kita buat lagi child. Oh maaf ya teman-teman, di sini padding, kemudian edge insert dot only. Di sini kita letakkan mau topnya itu, atasnya itu berapa, button bawahnya itu berapa teman-teman, baru kirinya itu jaraknya berapa dan right-nya itu berapa. Di sini kalian bisa sesuaikan dengan ukurannya. Kemudian kita buat child lagi, form k t2 underscore form k. Nah, di sini kita sudah masuk ke untuk memanggil form key ya teman-teman, kunci dari formnya teman-teman, untuk masukkan codingan kita, menginputkan datanya teman-teman, agar apa nanti yang kita masukkan itu terbaca dan bisa diinputkan sehingga menghasilkan output teman-teman. Oke, child column children. Kemudian di sini kita buat text from file, cursor color. Jadi text from file ini kita akan membuat suatu form input text di aplikasi yang akan kita buat. Kita buat warnanya cursor color, warna hitam, warna kursornya teman-teman. Jadi ketika nanti dia diklik, dia akan nampil suatu kursor yang warnanya itu warna hitam. Kemudian controller list data. List data ini variabel ya teman-teman. Kemudian validator value if buka kurung kurawal, if buka kurung value sama dengan 0 atau value ini atau ya teman-teman, or, simbol or. Kemudian value dot is empty, tutup kurung, buka kurung kurawal, return, silahkan isi kolom. Nah, jadi di validator ini teman-teman, validator ini dia akan mengecek kesalahan user ketika menginputkan. Jadi ketika user tidak menginput apa-apa, kemudian dia telah menekan tombol selanjutnya, maka program akan memunculkan teks silahkan isi kolom. Jadi dia harus mengisi kolom tersebut dahulu, baru bisa melanjutkan ke tahap berikutnya teman-teman. Kemudian tutup kurung, return null, tutup kurung lagi. Oke. Kemudian kita masukkan di sini decoration ya, dekorasinya ya teman-teman. Input decoration icon titik 2 icon buka kurung icons dot input. Jadi di text form pengisian tadi teman-teman, saya ingin memasukkan suatu icon input, maka kita letakkan itu di decoration ya, ketika kita mendekorasi tampilannya teman-teman. Nah, kita dekorasi, kita bukan situ dengan source code yang ada di layar. Kemudian border itu teman-teman, kalau kalian memiliki suatu kotak, maka
sisi-sisi ujungnya itu disebut border teman-teman. Nah, kalau kita lihat seperti di sini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Di sini hanya ada line teman-teman. Karena apa? Karena saya menginputkan di sini border underline input border. Saya hanya membuat suatu underline garis bawah input border. Jadi dia tidak akan menutup keseluruhan teman-teman. Dia hanya menghasilkan garis bawah input. Kemudian masuk ke label text. Di label text ini ya label ya. Nah, kita masukkan input angka. Jadi ketika nanti kita jalankan programnya, maka input angkanya ini teman-teman. Nah, dia akan menghasilkan input angka teman-teman sini. Nah, kayak gini ya teman-teman tampilannya input angka. Kemudian hint text 1, 2, 3 pagar. Hint text itu teman-teman seperti ini. Nah, ketika tampilan awalnya user akan melihat input angka. Kemudian ketika user mengklik di sini, menyentuh di sini, maka input angkanya akan ke atas dan akan keluar contoh penginputannya gitu teman. Saya tuliskan di sini tuh 1, 2, 3, berarti harus bilangan integer. Ini tuh hint text ini berguna untuk mengurangi kesalahan user dalam menginput data yang kita tidak inginkan teman-teman. Kemudian tutup kurung, koma, tutup kurung, koma, mengakhiri input decoration, dan di sini mengakhiri text form file. Ini kita buat lagi size box dengan hex 10. Ini untuk menjadi spasi aja teman-teman ya. Spasi dari kita membuat text form file. Kemudian kita kasih spasi di sini. Kita ingin membuat suatu button. Jadi agar button tadi tidak gamepad dengan text form file yang sudah kita buat. Saya buat button sini dengan deklarasinya source code-nya button bar, kemudian children, kemudian saya masih masukkan row teman-teman. Row main axis alignment, measurement sini center. Nah, seperti yang saya katakan di awal, main axis alignment itu menyatakan suatu tata letak teman-teman. Jadi ketika kita buat center, maka tata letaknya akan menjadi di tengah ya, di tengah teman-teman. Kemudian sini saya buat children, file button, kita akan membuat suatu button, kita deklarasikan lagi seperti ini teman-teman. Kemudian on press, buka kurung, set state, buka kurung, tutup kurung, buka kurung berawal, if, buka kurung, underscore from key dot correct state dot validate, buka kurung, tutup kurung, buka kurung berawal, if, buka kurung, list data dot text dot like, tanda seru sama dengan 0, buka tutup kurung, buka kurung berawal, int data. Nah, jadi if di sini teman-teman, di sini ketika tombol button ini kita pijit, maka dia akan ke validate. Validate itu apa? Validate itu yang seperti sudah kita deklarasikan di atas tadi teman-teman sebelumnya. Ya, nanti akan saya tunjukkan outputnya. Kemudian int data. Di sini suatu variabel buatan kita ya teman-teman tadi. Kemudian int.parse kurung is data text toString, array.add data afdata add buka kurung data tutup kurung.
list data.text sama dengan spasi teman-teman. Oke, jadi ini kita akan membuat suatu button untuk menginputkan data masuk ke dalam wadah tempat kita untuk menghitung ataupun menjalankan rumus yang tadinya kita buat di atas. Kemudian di sini kita buat child, kemudian text, input data, di sini kita akhiri dengan ditutup dengan fill button ya teman-teman, dari yang atas tadi. Nah, kemudian kita masuk padding. Padding itu sama seperti saya katakan sebelumnya, untuk kita membuat suatu jarak antara atas, bawah, kanan, kiri. Di sini saya gunakan padding lagi, padding edge inside symmetric, buka kurung horizontal teman-teman. Jadi saya akan hanya mengambil yang horizontalnya saja dengan ukuran 8,0. Kemudian file button on press, buka kurung, tutup kurung, buka kurung berawal, set state, buka kurung, tutup kurung, buka kurung berawal, array dot clear, data dot clear, tutup kurung berawal, tutup kurung, 2, tutup kurung berawal, koma. Jadi codingan ini kita gunakan untuk membuat suatu button clear teman-teman, button hapus, child text hapus data ya teman-teman. Ini tuh sebagai labelnya aja teman-teman. Jadi ketika di button itu kita kasih tulisan di atasnya itu hapus data, sama seperti child yang pada button input data tadi. Oke, selanjutnya di sini saya buat size box lagi teman-teman untuk spasi antara yang button di atas tadi yang sudah kita buat dengan kontainer yang akan kita buat lagi. Nah, jadi dari kontainer ini teman-teman sampai sini, ini adalah source code untuk kita membuat suatu kontainer yang nantinya akan berisi hasil inputan data dari user teman-teman. Jadi ketika nanti user menginput data, kemudian dia menekan tombol input, maka data tersebut akan masuk ke dalam kontainer ini teman-teman. Selanjutnya kita buat lagi size box. Sini saya buat 2 size box ya teman-teman. Sebenarnya ini hanya untuk spasi doang teman-teman, untuk supaya tidak terlalu rapat, sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya teman-teman. Di sini saya buat kontainer lagi setelah size box. Kontainer yang ini di sini akan menampilkan angka setelah diurutkan teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini teman-teman, di sini saya menggunakan snack bar. Jadi untuk menampilkan datanya nanti, ketika user menekan tombol urutkan ya teman-teman. Nah, di kontainer ini kita akan membuat tombolnya teman-teman. Kontainer child file button teman-teman. Di sini kita membuat suatu tombol ya, tombol yang nantinya akan berisi data setelah diurutkan teman-teman. Dan kita menampilkannya dengan snack bar. Snack bar, konten, next setelah diurutkan, array. Nah, array ini adalah suatu variabel yang telah kita buat tadi teman-teman, untuk menyimpan angka yang nantinya akan mau ditampilkan. Langsung saja kita lihat outputnya teman-teman. Kita running.
Nah, maka nanti hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Di sini upper, container, tombol input, kolom input data. Coba ya teman-teman kita inputkan. Kita membuat, karena cycle sort itu adalah suatu program di mana program mengurutkan dari terkecil yang terbesar. Kita coba meletakkan angka acak teman-teman. Kita kasih 10. Kita kasih 4, 7, input data masuk, 3, input data 1, 9, 6. Oke, kita memasukkan data secara acak teman-teman. 10, 4, 7, 3, 1, 9, 6. Maka ketika kita urutkan, nah, dia akan muncul snack bar teman-teman. Snack bar yang berisikan hasil dari pengurutannya. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10. Nah, jadi dapat dilihat ya teman-teman. Kemudian untuk tombol hapus, misalnya kalian mau ingin mengganti angkanya, kalian tinggal hapus teman-teman. Nah, kalian bisa menentukan ulang angka yang mau kalian masukkan agar diproses dengan algoritma cycle sort. Mungkin sekian video dari saya. Saya Rohib Nabil Daulay, pamit undur diri.